Pagi ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kemurahan dan kasih setia-Nya kepada kita semua. Segala kebaikan dan kesulitan hidup kita telah lewati dalam kemenangan karena penyertaan Roh Kudus Tuhan yang sentiasa bersama kita. Haleluya. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, pada pagi ini ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas kesempatan yang sangat baik ya Tuhan Engkau berikan bagi kami untuk datang bersama-sama menghadap Engkau ya Tuhan Yesus di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada pagi ini kami mohon agar Engkau ya Tuhan Yesus yang akan mengampuni kami di atas segala dosa, di atas segala pelanggaran kami di hadapan Engkau, agar tidak ada halangan bagi Engkau ya Tuhan untuk mendengarkan doa kami, untuk mendengarkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau pada pagi ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua mereka yang akan melayani Engkau ya Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, baik yang memimpin dalam pujian dan penyembahan, penyanyi latar, bahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa, mohon urapan Roh Kudus Tuhan akan mengurapi mereka, supaya Tuhan mereka siap ya Tuhan Yesus menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus Tuhan hadir, Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memfokuskan hati kami hanya kepadamu. Roh-roh jahat ya Tuhan Yesus yang ingin mengganggu konsentrasi kami terhadap Engkau pada pagi ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan daripada kami. Juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada pada ketika ini, baik yang berada di hospital, bahkan di rumah dan dimanapun Tuhan mereka ketika ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan melawati mereka, dan Tuhan Engkau jamahkan Tuhan Yesus mereka, supaya Tuhan mereka akan dapat mujizat kesembuhan sesuai dengan masa dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau berdaulat di atas segala pujian kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan rahmat dan perlindungan untuk kita, kekuatan kepada kita untuk bersama pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saya mengundang semua jemaat, kita membawa sesi keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Haleluya, kita angkatkan puji syukur kita hanya bagi Tuhan, karena Dialah yang layak dipuja, Dialah yang layak disembah. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-Lah yang layak dipuja. Bersorak tinggikan nama-Mu.
Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Oke, salam sejahtera, selamat pagi, dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mempertemukan kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pujilah nama Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, membuka hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan demikian juga kepada hamba-Mu, yang akan membawa kami di dalam firman ini, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami, menghalang kami untuk mendengar firman Tuhan, kami ikat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi semua kami Tuhan, jemaat-Mu dimanapun kami berada pada pagi ini. Kami berdoa mohon supaya Tuhan menyertai kami. Kami doa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamahlah mereka dengan kuasa firman ini dan menyembuhkan mereka daripada segala kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, salam sekali lagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali lagi kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya kepada kita, di mana Tuhan mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama melihat daripada firman Tuhan yang kita akan lihat pada pagi ini. Mari kita melihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini daripada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Saya bacanya untuk kita demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi daripada pembacaan ini kita akan mengangkat satu tema untuk kita, ialah merealisasikan makna hidup Kristen dalam jemaat. Sekali lagi, merealisasikan makna hidup Kristen dalam jemaat. Jadi demikian tema kita pada pagi hari ini. Nah, dalam pembacaan ini, saudara kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dia menjelaskan hal ini dengan begitu rupa
dan dengan terperinci kepada jemaat di Galatia. Sebab dia tahu bahwa mereka telah menjadi orang Kristen atau telah percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kata Rasul Paulus, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia mulai daripada pasal 5, ya, di mana dia memaparkan dua aspek kehidupan manusia, yaitu hidup menurut daging atau menurut roh. Hidup menurut daging dan menurut roh. Paulus dia menunjukkan bahwa kelakuan orang Kristen berpunca daripada kasih yang timbul dari diri mereka karena mereka percaya kepada Kristus. Jadi ataupun karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itulah penjelasan Rasul Paulus. Nah, di sini Paulus dia mau bukan saja dia mau mereka menjadi orang Kristen, tetapi ia mau supaya mereka merealisasikan makna hidup Kristen itu di tengah-tengah mereka sebagai jemaat. Ya, ini yang kita lihat. Dia mau supaya mereka merealisasikan kehidupan Kristen itu di tengah-tengah mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, bagaimana seharusnya mereka merealisasikan makna hidup Kristen itu di dalam Tuhan atau di dalam jemaat? Jadi kita akan melihat melalui ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi. Dan saya akan membawa kita dalam beberapa hal. Yang pertama kita lihat di sini ialah yang kuat membantu yang lemah. Oke. Jadi inilah caranya untuk merealisasikan kehidupan atau makna Kristen itu di dalam kehidupan orang percaya. Ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kata Paulus, jadi perasa ini menunjukkan tanggung jawab ya sebagai gereja Tuhan. Ada tanggung jawab untuk melakukan ini. Tanggung jawab semua jemaat ya, tidak pilih siapa-siapa. Pokoknya semua jemaat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perkara ini. Jadi ini tanggung jawab semua ahli ya dalam gereja untuk membantu sesiapa saja ahli jemaat yang sendiri, yang lemah atau yang melakukan pelanggaran. Semua ahli harus membantu, ini tanggung jawab. Jadi menurut beberapa terjemahan lain, dia berkata pelanggaran yang mereka berbuat itu adalah pelanggaran katanya, atau apapun pelanggaran ya yang mereka perbuat, yang antara lain mereka itu perbuat. Dan dalam jenis kesalahan apapun katanya, dan kita tidak pilih apapun kelemahan, apapun pelanggaran yang dibuat oleh salah seorang ahli daripada gereja tersebut. Jadi mereka inilah tanggung jawab semua orang untuk menolong mereka. Jadi jemaat perlu membantu mereka di dalam banyak pelanggaran yang dilakukan, bukan hanya satu pelanggaran saja. Ya, ini yang kita lihat di sini. Firman ini sangat membantu kita untuk menunjukkan kepada gereja bagaimana kita harus memulihkan ya seorang saudara yang jatuh, untuk dia membawa dia kembali kepada persekutuan. Karena selama dia berbuat dosa, selama dia membuat satu pelanggaran, dia menyendiri. Dan macam mana kita akan membawa dia kembali ya kepada persekutuan kita. Jadi ini yang kita lihat dalam pembacaan ini.
Paulus berkata, kamu yang rohani katanya. Siapa yang membantu mereka? Ialah orang yang rohani. Jadi hal ini tidak boleh disalahartikan, ya. Bukan kamu yang tidak berdosa, ya. Yang maksud di sini kamu yang rohani itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, ya. Ya, tidak ada yang tidak berdosa, ya, seorang pun tidak, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 3 ayat 10. Jadi semua orang telah berbuat dosa katanya dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Jadi maksud di sini, kamu yang rohani di sini, yang pertama di sana ialah orang yang dewasa rohani, kedewasaan rohani, yang sudah jadi dewasa dalam rohani. Itu yang dikatakan kamu yang rohani. Nah, kita lihat di sini, kedewasaan rohani ataupun yang dewasa rohani yang dikatakan di sini ialah orang yang hidup oleh roh, ya, seperti Galatia pasal 1 ayat 16 tadi. Orang yang memiliki pikiran Kristus. Mereka sudah memiliki pikiran Kristus, itulah orang yang rohani. Jadi orang yang menjalankan buah roh. Ada buah roh di dalam firman Tuhan. Jadi mereka ini dikatakan kamu yang rohani, mereka yang menjalani hidup mereka, menjalankan hidup dalam buah roh ini. Yang seterusnya, orang yang tidak hidup menurut keinginan daging, ya, mereka inilah yang dikatakan kamu yang rohani. Jadi mereka inilah yang harus membantu orang yang lemah. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh dan lemah lembut. Dan orang-orang rohani ini, firman Tuhan menasihati mereka supaya mereka memimpin orang-orang yang melakukan pelanggaran ini ke jalan yang benar, ya, dalam roh lemah lembut. Itu yang dikatakan. Ini kerja yang Yesus buat, ya, dalam pelayanannya. Dia memimpin orang ke jalan yang benar. Ia memanggil Yakub dan Yohanes dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Jadi itu juga yang Tuhan mau kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang rohani, membawa orang yang lemah seperti ini kepada Tuhan Yesus. Yesus yang memimpin perempuan Samaria. Kita lihat itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 38 dan 39. Yesus membawa seorang perempuan Samaria, ya, ke jalan yang benar. Ya, ramai lagi yang Tuhan Yesus bawa kepada jalan yang benar. Jadi inilah yang dikatakan di sini. Pentinglah bagi mereka yang telah dewasa, ya, dalam Kristus untuk membantu semua orang lain dalam gereja untuk mengembalikan mereka yang telah jatuh. Kita boleh lihat itu di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Orang-orang yang dewasa, ya, membawa orang yang lemah itu kembali kepada Kristus. Jadi pengampunan adalah tanda Alkitabiah, katanya di sini, dari orang-orang yang dewasa. Jadi kita lihat itu dalam Matius 5 ayat 7, pasal 6 ayat 14, 15 ayat 18 dan 35. Jadi ini yang menyatakan sangat penting bahwa orang dewasa dalam Kristus untuk membantu orang-orang yang lain dalam gereja untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan seterusnya dia kata di sini, apabila kita pergi membawa mereka dan membantu mereka, jadi dia kata di sini sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena
pencobaan. Rasul Paulus juga memperingatkan kepada jemaat supaya apabila mereka yang rohani ini pergi kepada orang yang lemah itu untuk membantu mereka, membawa mereka kembali, jadi mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri. Ya, artinya kita harus berlaku sangat lembut, ya, menurutnya di sini terhadap orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa. Jadi kita harus, katanya di sini, menjadi sangat lemah lembut. Apabila kita menghadapi mereka untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, kita dengan sikap lemah lembut. Dia kata di sini, ya, karena tak ada seorang pun, katanya, dari kita yang tahu kalau satu saat nanti terjadi itu kepada diri kita. Itu sebabnya dia suruh kita menjaga diri. Apabila kita pergi kepada mereka yang lemah untuk membawa mereka kembali, kita juga harus jaga diri kita supaya kita tidak terjerumus kepada dosa yang sama seperti mereka. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Boleh jadi kita sendiri, katanya di sini, yang akan dicobai, ya, boleh jadi kita sendiri yang pergi menasihati orang lain dan untuk membawa mereka kembali, jadi mungkin kita akan dicobai juga, ya, akan terjerumus ke dalam pencobaan yang sama. Jadi itu sebab Rasul Paulus kata di sini, jadi jaga diri, ya, dia kata. Dan oleh karena itu kita harus menjaga diri kita sendiri dengan benar. Betul-betul kita jaga diri kita apabila kita melakukan sesuatu hal seperti ini. Ini juga mendorong kita, saudara, untuk memperlakukan orang lain, ya, sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan itu kepada kita. Apa yang kita buat kepada orang lain, karena kita mau mereka juga akan buat itu kepada kita. Yaitu yang kita lihat daripada Injil Matius pasal 7 ayat 12. Nah, itu yang pertama kita lihat, ya. Yang kedua, bagaimana kita merealisasikan, ya, makna Kristen itu di dalam gereja kita. Yang kedua ialah kita saling membantu, ya, membantu menanggung beban. Saling membantu, ya, menanggung beban. Katanya di sini ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ya, kata Rasul Paulus. Di sini jemaat diperintah, ya, diperintah untuk saling membantu menanggung beban. Atau dengan kata orang Kenya ini, dia kata di sini ialah pepo ngenyian nang pengebat le semai apan. Itu terjemahan Kenya. Ya, kita harus pepo, ya, kita harus saling menanggung, membantu menanggung beban yang ada. Jadi ini mengajar kita juga, saudara, untuk melatihkan kita sabar, ya, dan berbelas kasihan terhadap satu sama yang lain. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita sabar, ada belas kasihan terhadap satu sama yang lain dalam segala kelemahan dan kesilapan yang sering terjadi pada kita. Jadi ini yang perlu kita lihat di sini. Walaupun kita tidak boleh sepenuhnya mengabaikan semua kesalahan itu, ya, kita tidak boleh bersikap keras satu sama yang lain. Apabila ada yang terjatuh, ya, yang lemah, kita tidak boleh keras, ya, itu yang dikatakan di sini. Karena dalam hal ini kita sangat perlu, ya, lemah lembut. Dan seterusnya dikata di sini, ini boleh menunjukkan kepada patukan yang lebih umum, ya. Ada peraturan yang lebih umum yang perlu kita ikuti. Dan dengan demikian mengajak kita untuk berbelah rasa. Ini firman Tuhan. Dia mengajar kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Maksud dia kata di sini mengajak kita untuk berbelah rasa satu sama yang lain di bawah berbagai macam pencobaan. Ya, siapapun kita harus menanggung bersama. Nah, permasalahan yang mungkin kita hadapi, ya, dan siap saling memberikan bantuan dan pertolongan sebagaimana sepatutnya. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita perlu siap saling memberi bantuan, ya, dan pertolongan sebagaimana sepatutnya yang kita dapat lakukan. Dan seterusnya katanya
kamu memenuhi hukum Kristus, kata Paulus. Jadi untuk menggesa kita melakukan hal ini, ya, atas seperti di atas tadi, Rasul Paulus dia menambahkan dengan cara memberikan dorongan, ya. Paulus memberitahu macam mana cara memberi pertolongan, ya, bahwa dengan begitu kita, katanya, memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melakukan perkara ini, jadi artinya kita melakukan atau memenuhi hukum Kristus, katanya. Jadi artinya bertindak untuk saling membantu di sini adalah sesuai dengan hukum firman Tuhan. Jadi kita membantu orang lemah kita bantu. Jadi artinya kita mengikut firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk merealisasikan makna hidup Kristen dalam jemaat kita wajib ataupun kita diwajibkan untuk saling bersabar, ya, mengampuni dosa, saling berbelas rasa, ya, dan berbelas kasihan satu sama yang lain. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Barulah kita tahu bahwa kita adalah sebagai jemaat Tuhan. Ini juga sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus yang berlaku sebagai hukum bagi kita. Kristus dia melakukan perkara ini dan dia memberi satu teladan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ia menanggung kelemahan dan kebodohan kita dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Jadi ini yang kita lihat di sini. Dan seterusnya, yang ketiga, kesombongan menjadi halangan. Ya, tidak perlu ada kesombongan di antara kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita mau melakukan ataupun mewujud nyatakan makna Kristen itu di dalam gereja kita, tidak perlu ada kesombongan, karena itu merupakan satu halangan. Dia kata di sini, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi Paulus amat sedar, saudara, bahwa kesombongan akan menjadi halangan besar bagi kerendahan hati dan berbelah rasa, katanya di sini, satu sama yang lain terhadap apa yang dianjurkannya kepada jemaat. Kesombongan ini menjadi halangan untuk mereka tidak dapat melakukan perkara ini, ya. Itu sebab dia kata kalau ada orang yang menyangka diri, katanya, bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Jadi ini kita lihat, kesombongan akan menjadi halangan, ya, yang besar bagi kerendahan hati. Tidak ada orang yang sombong itu boleh merendahkan hati. Ya, susah bagi yang sombong untuk merendahkan dirinya. Ya, ini yang kita lihat. Kesombongan menjadi halangan besar bagi berbelah rasa, apalagi berbelah rasa dengan orang lain, satu sama lain, terhadap apa yang dianjurkan Paulus kepada jemaat ini. Mereka tidak dapat melakukannya karena mereka sombong, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila ada kesombongan, ya, di dalam jemaat kita ataupun di dalam jemaat, susah untuk merealisasikan makna hidup Kristen dalam jemaat, ya, susah untuk melakukannya. Keangkuhan diri akan mencondongkan kita untuk mencela saudara yang lain. Kalau kita angkuh, jadi ini katanya mencondongkan diri kita untuk mencelakan orang lain ataupun menjahatkan orang lain, karena kita pikir kita yang lebih daripada orang lain, ya. Jadi itu sebabnya menjadi halangan di sini. Kita bukan menanggung kelemahan mereka dan berusaha memulihkan mereka apabila mereka terjerumus dalam kesalahan. Jadi ini yang mereka pikir, orang sombong. Dari saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, dalam ayat yang ketiga, ini Paulus memperingatkan kita jemaat terhadap hal ini, ya. Menurut Paulus, kalau kita lihat di sana,
Kalau itu tidak dilakukan, senang untuk melakukan hal yang tidak baik, ya, hal yang baik dalam jemaat, ya, begitu juga sebaliknya. Kalau hal itu ada, susah untuk kita melakukan hal yang baik di dalam jemaat. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau itu tidak ada yang sombong, seperti itu semua rendah hati, senang betul melakukan perkara ini dalam gereja kita. Nah, sikap menyombongkan diri ini membuat seseorang memandang diri lebih bijak, ya. Kita dengar tuh, dan lebih baik dari orang lain. Ya, ini masalahnya. Mereka memikir mereka lebih baik, lebih pandai daripada orang lain. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka memandang rendah kepada orang lain. Ia menyangka dia lebih berarti daripada orang lain. Itu yang Paulus kata, jangan menyangka, ya, kita lebih baik daripada orang lain. Paulus mau supaya jangan membuka diri kepada sikap seperti ini. Ini sikap tidak baik, ya, dalam hidup orang percaya. Paulus memberitahu kepada jemaat di Galatia bahwa orang seperti itu hanya menipu dirinya sendiri. Jadi dia menipu dirinya sendiri. Dia pikir dia lebih baik, tapi itu menipu dirinya, kata Rasul Paulus. Sebenarnya orang yang menipu diri sendiri ini, cepat atau lambat, saudara, ia akan merasakan akibatnya, ya, yang menyedihkan dirinya. Itu sebab apa yang ditabur orang, dan itu juga akan dituainya. Ya, lambat atau cepat atau lambat itu akan terjadi. Dia akan mengalami akibatnya. Kalau dia menyombongkan dirinya, kalau dia tidak mau merendahkan dirinya, kalau dia tidak menganggap orang lain lebih penting seperti dia dalam hidup dia. Oke, sikap itu tidak akan pernah membuat dia dihargai. Nah, kita lihat, sikap ini tidak akan membuat orang menghargai dia, walaupun dia kata dia paling baik daripada orang lain. Ini membuat dia tidak dihargai, ya, baik oleh Tuhan Allah maupun oleh manusia. Ia sama sekali tidak bebas dari kesalahan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua-dua tidak dihargai. Di hadapan Tuhan tidak dihargai, dan di hadapan manusia sesama tidak dihargai karena dia sombong, ya. Justru ia akan lebih mudah jatuh ke dalam godaan. Nah, kita dengar ini, dan termakan olehnya. Dia sendiri juga akan kena hal ini. Jadi firman Tuhan berkata, sebab itu katanya, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oke? Siapa yang menyangka bahwa dia berdiri teguh, katanya hati-hati supaya dia jangan jatuh. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Dan seterusnya, firman Tuhan berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi itu yang ketiga yang kita lihat. Seterusnya di sini, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan. Firman Tuhan katakan di sana, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Firman Tuhan berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, ya, bukan melihat keadaan orang lain. Saudara yang kekasih, masing-masing harus memeriksa pekerjaan sendiri, kata firman Tuhan di sini, atau menguji pekerjaan sendiri. Apa yang kita buat, kita lihat, kita uji, sama ada itu betul atau tidak. Kalau dia betul, bagus. Kalau dia tidak betul, tidak baik, kita perlu bertobat. Ya, ini yang kita lihat. Jangan banding kita dengan orang lain.
Kalau kita membanding diri kita dengan orang lain, susah kita melakukan sesuatu di gereja kita, di community kita. Ya, kalau kita membanding diri kita dengan orang lain. Tiap-tiap orang dianjurkan oleh firman Tuhan katanya di sini untuk menguji pekerjaannya sendiri. Tuhan suruh kita menguji perbuatan kita atau pekerjaan kita sendiri. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan sendiri adalah perbuatan. Ya, ini kita perlu lihat perbuatan atau perilaku atau tingkah laku kita. Kita perlu lihat ini. Jadi itu yang dikatakan di sini. Jangan kita lihat orang lain punya, tapi kita lihat kita punya sendiri. Ambil firman Tuhan ini, buat dia punya cermin. Ya, kita buat dia di depan cermin. Cermin firman Tuhan, kita lihat keadaan kita lihat perbuatan kita lihat perilaku kita. Ya, itu yang dikatakan di sini. Paulus minta supaya jemaat ya di Galatia atau kita jemaat Tuhan pada masa kini ya menguji hal ini, ya menguji hal itu dalam hidup kita. Memeriksanya secara sungguh-sungguh katanya sesuai dengan patokan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 23 melihat dalam cermin katanya. Ya, perlu kita lihat supaya kita tidak membanding kita dengan orang lain. Kalau kita selalu membanding dengan orang lain, dari sinilah mulai satu hal yang tidak baik di dalam gereja, jemaat Tuhan. Melihat apa itu sesuai dengan firman Tuhan katanya. Ya, demikianlah kita menguji pekerjaan kita. Kita melihat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu berkenan kepada Tuhan dan hati nurani katanya, ini sebagai kewajiban setiap orang. Kita periksa. Kalau kita lihat semua perbuatan kita di depan firman Tuhan, kalau dia semua benar, lulus semua, ya itu baik. Oke? Dan begitu juga dengan hati nurani. Tidak ada yang menyalahkan kita. Ya, itu yang dikatakan hati nurani di sini. Ini kewajiban setiap orang. Jangan membanding orang lain dengan kita. Kita banding diri kita dengan firman Tuhan. Karena kita mau menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Kita mau supaya hidup kita seperti kata firman Tuhan. Jauh lebih penting lagi bagi kita untuk menyelidiki dan menguji perbuatan-perbuatan kita sendiri. Ya, jauh lebih baik. Kita perlu menguji perbuatan kita. Apa yang kita buat tiap hari, apa yang kita buat tiap minggu dan setiap bulan. Kita uji. Oke. Jadi yang harus lebih kita perhatikan ada di rumah. Ya, ini yang Paulus katakan. Kita perlu lihat orang di rumah kita. Jadi kita jangan lihat keluarga orang lain, kita lihat keluarga kita. Ini kita uji dia. Sama ada kita sudah lihat, sudah lakukan firman Tuhan yang kita belajar itu dalam keluarga kita, dalam diri kita. Jadi kita lihat itu yang dikatakan di sini. Ada dalam diri kita sendiri katanya. Kita lihat dalam diri kita, bukan di luar kita, bukan di dalam orang lain. Ya, kita tidak perlu lihat orang lain. Ya, ini yang dikatakan di sini. Semakin kita mengenal hati dan jalan kita katanya, jalan kita sendiri, semakin kita tidak mau merendahkan orang lain. Oke, semakin kita mengenal hati kita dan jalan kita sendiri, semakin kita tidak mau merendahkan orang lain, tidak membanding dengan orang lain. Oke, dan semakin ingin berbelas kasihan dan membantu orang lain dalam segala kelemahan dan penderitaan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita juga mengalami kelemahan, dan dengan itulah kita boleh membantu orang lain. Okay? Bukan melihat keadaan orang lain, kata Paulus dalam pembacaan tadi. Orang percaya harus berhati-hati untuk tidak saling membandingkan diri mereka satu sama yang lain. Ya, hati-hati kita dalam hal ini. Dan kita tidak boleh membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kata Paulus, memang kami tidak berani katanya atau tidak mau membandingkan atau menempatkan diri kami sederajat
dengan orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Ya, dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Paulus kata di sini, kami tidak berani atau tidak mau membandingkan diri kami atau menempatkan diri kami sederajat dengan orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Ada orang yang menganggap diri mereka tinggi. Ada orang yang menganggap diri mereka benar. Tapi kata Paulus, kami tidak mau, katanya, tidak berani menempatkan diri dengan mereka. Tidak mau membandingkan dengan mereka itu. Nah, kalau kita melihat keadaan orang lain atau mengukur hidup kita seperti orang lain, seperti apa orang lain pikirkan tentang kita, ini tidak baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat keadaan orang lain atau mengukur hidup kita dengan mereka, seperti mereka pikir kita sendiri tentang kita. Jadi ini buat kita tidak maju dalam hidup kita. Saya ambil satu contoh. Pada tahun-tahun dulu, waktu kita di Belaga dulu, ada kita membuat pertandingan choir, lagu paduan suara. Jadi ada salah seorang pelayan waktu kita melayani sebuah gereja dulu. Jadi kita suruh dia yang palu untuk gereja kita waktu itu. Dan memang mula-mula dia setuju. Jadi kemudian lalu dia pikir begini. Oh, dia pikir kalau kita pergi nanti buat kesaksian, katanya semua orang lihat saya, kata dia. Ya, dia pikir macam mana orang lihat dia. Jadi, katanya, tidak boleh, tidak jadi saya pergi, kata dia. Dan dia pikir lagi orang lain, kalau kita duluan, katanya, boleh jadi saya pergi, katanya. Tapi kalau kita yang nomor 2 ke nomor 3, ada orang yang duluan dari kita, kata dia. Jadi, orang ini tidak pandai, kata orang. Apa dia tidak seperti orang itu? Jadi begitu kata dia. Jadi sehingga dia tidak mau sudah dia. Dia datang dengan kita, dia kata, oh saya minta maaf lah. Tidak dapatlah saya palu untuk kita orang, katanya. Jadi rupanya saudara, demikian yang kita lihat di sini. Kalau kita pikir apa kata orang dengan kita, memang orang lihat sesuatu kepada kita, ada kelemahan kita, ada kesilapan kita. Jadi mereka tidak akan memuji kita semua. Ada hal-hal yang membuat mereka tidak senang dengan kita juga. Jadi kalau kita pikir tentang orang begitu pikir dengan kita, jadi untuk kita maju itu terhalang. Jadi saudara yang kekasih, begitu yang kita lihat. Kalau di gereja kita, saudara yang kekasih, kalau kita membanding hidup kita dengan orang lain, tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk saling membantu di dalam gereja kita. Saudara, ini yang kita lihat di sini. Seharusnya kita melihat, yaitu jika suara hati kita boleh bersaksi kepada kita, kita lihat ini suara hati kita boleh bersaksi kepada kita bahwa perbuatan kita berkenan, Kalau suara hati kita mengatakan, oh kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, jadi bahwa perbuatan kita itu berkenan, katanya di sini, dan diterima oleh Allah demi Kristus, jadi maka alasan yang baik bagi kita untuk bersukacita di dalamnya. Jadi ini yang kita perlu lihat. Itu sebab kita perlu mencerminkan hidup kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan tadi, supaya kalau kita benar di hadapan firman Tuhan, tidak ada siapa yang untuk menyalahkan kita. Jadi kita terus maju. Jadi ini yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Nah, bila semua anggota jemaat sama seperti ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan melihat keadaan orang lain, jemaat itu betul-betul telah merealisasikan makna hidup Kristen dalam jemaat. Tidak ada seorang yang menyangka orang lain begini begitu terhadap dia. Kalau semua jemaat Tuhan dapat melakukan perkara ini, jadi maka terjadilah, kita boleh, katanya di sini, merealisasikan makna hidup Kristen itu di dalam jemaat kita. Mereka dapat saling membantu satu sama yang lain,
Dengan apa saja yang boleh kita lakukan. Kalau saya bayangkan firman Tuhan ini saudara, kalau kita berlaku seperti ini, saling membantu satu sama lain, ya menanggung beban kita sendiri, seperti firman Tuhan kata tadi, tidak ada yang berat dalam jemaat kita yang kita bawa maju. Ya saudara, ini yang kita lihat daripada firman Tuhan ini. Oke, dan seterusnya. Tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Oke, kita perhatikan perkara ini. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Dalam terjemahan Kenya, saya banding ini, dia kata begini. Mo singkat-singkat usah unpin la tengen. Ya, ngan tekep la tengen ba empin ina. Ya, saudara. Tiap-tiap orang ada beban, ya. Dan tiap-tiap orang yang ada beban itu dia juga memikul bebannya sendiri. Itu maksud dia. Tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri, ya. Kita perhatikan ini. Sebagai tubuh Kristus, ya jemaat Tuhan. Tiap-tiap anggota mempunyai tanggungannya masing-masing, ya. Tidak ada satu orang pun tidak ada ya tanggungan dan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ini yang kita lihat di sini. Ini diibaratkan sebagai tubuh. Gereja ini sebagai tubuh, ya. Sebagai tubuh kita ini, tubuh manusia. Satu tubuh, tetapi banyak anggota, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Ya, tiap-tiap anggota itu mempunyai tanggungan atau beban, ya, yang perlu dia tanggung. Jadi dikatakan di sini, di tiap-tiap orang dikarunia penyataan roh, kata Paulus, untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, tiap-tiap orang siapapun dia, ya khususnya jemaat kita, bahasa Kenya ini, tiap-tiap orang kita ini ya dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan gereja kita bersama. Ini yang kita lihat di sini saudara. Dan juga dikatakan Allah telah memberikan kepada anggota ya masing-masing atau tiap-tiap orang secara khusus ya untuk tempat atau tanggungan pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah saudara yang kekasih, ini yang saya kata sebentar tadi. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa setiap diri kita dalam satu jemaat ini, tanggungan kita di hadapan Tuhan, baik terhadap gereja kita, terhadap semua kita ini, jadi kita lakukannya. Karena kita sendiri boleh melakukannya, orang lain tidak dapat melakukan yang Tuhan beri kepada kita, karena kita sendiri akan melakukannya. Ya, ini yang kita lihat di sini. Itu yang Tuhan mau supaya kita melakukan tanggungan kita masing-masing terhadap gereja. Semua kita pergi gereja. Contoh, kalau orang pergi ke gereja, ini boleh kita ambil contoh. Tidak cukup untuk anak-anak kita yang pergi ke gereja, ya sekiranya begitu. Kalau kita semua tidak pergi. Jadi maksud firman Tuhan di sini semua kita harus pergi, ya, ataupun dimanapun seperti sekarang kita pakai rekaman ini saja yang kita pakai sekarang, dan kita tidak boleh katakan biarlah orang tua saja yang tengok ini TV ataupun yang dengar firman Tuhan. Kami yang lain tidak usah. Itu tidak ngam dengan firman Tuhan ini. Sebenarnya dia mau semua orang. Ya, karena itu ada bagian kita. Ada bagian kita perlu mengerjakan kita punya bagian. Oke, saudara yang kekasih, ini yang kita lihat di sini. Perlu semua orang. Jangan kita kata kita tidak ada tanggungan. Dia kata di sini penyataan roh itu untuk kepentingan bersama. Masing-masing orang ada tanggungan. Oke? Terhadap keluarga kita, terhadap gereja kita ada tanggungan. Tanggung beban kita ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadar perkara ini, yaitu
tiap-tiap kita dalam jemaat kita ini ada tanggungan masing-masing. Ya, siapapun dia, baik saya dan saudara semua, kita ada tanggungan masing-masing terhadap pelayanan Tuhan. Oke, menurut bahasa Kenya sekali lagi dia kata, tanggungan kita sendiri, katanya kita sendiri juga yang memikulnya. Kita tidak suruh orang lain memikul tanggungan kita. Yaitu dalam bahasa Kenya tadi yang kita baca. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Marilah kita saudara berlaku seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini di dalam gereja kita. Kita mula melakukannya. Dan barulah kita menjadi gereja seperti dalam visi kita ini. Maka kita gereja katanya akan maju dan mempunyai kualiti yang sangat baik, ya. Semua orang kita melakukan tugas kita masing-masing. Siapapun dia, kita lakukan tugas kita. Ini yang dikatakan jemaat yang berkualiti, ya. Kita tidak boleh membiarkan beberapa orang saja, saudara yang kekasih, ingat ini. Kita tidak membiarkan mereka itu saja, beberapa orang saja di tengah gereja kita yang memikul tanggungan kita semua. Kalau 10 orang, kalau kita berapa orang, suruh 10 orang tanggungan kita, tidak cukup mereka. Kalau kita pergi semua, ya sekiranya sesuatu yang mereka angkat itu berat, jadi semuanya menjadi ringan. Jadi demikian yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Kita tidak hanya menonton, ya. Kita tidak hanya menonton. Tidak ada istilah menonton dalam jemaat Tuhan. Semua kita ada bagian untuk merealisasikan makna hidup Kristen itu di dalam jemaat kita, ya. Kita tidak boleh menuntun, oh biar mereka ini saja, ya. Kita pergi semua. Oke, seterusnya kita lihat saudara. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-7. Apa yang ditaburkan orang, itu juga yang dituainya. Akan dituainya, kata ayat 7. Ayat 8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, sekarang saudara, inilah waktunya kita perlu menabur, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Menabur yang baik, ya, menabur seperti yang kita lihat daripada firman Tuhan. Kita menabur saling membantu, kita menabur saling mendukung, mendorong, ya, mengangkat satu sama yang lain. Itu kita taburkan kepada jemaat kita. Pasti itu akan kita tuai. Dan kita terus membaca firman Tuhan ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, katanya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Seperti yang kita katakan sebentar tadi, marilah kita mula mengerjakan perkara itu. Kita menabur yang baik. Kita menabur untuk memberi bantuan, tolong menolong satu sama yang lain. Yang lemah kita angkat, ya. Siapa yang lemah, siapa yang jatuh, kita angkat, ambil mereka kembali. Jadi ini kita tabur. Jadi maka ia akan menuai, kita akan menuai hal yang baik seperti firman Tuhan. Karena itu katanya, firman Tuhan ayat yang ke-10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, saudara. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, marilah kita, ya, berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada jemaat kita sesama. Oke? Ini yang kita lihat daripada firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita, mendorong saya dan saudara untuk merealisasikan makna hidup Kristen itu di dalam gereja kita ini. Orang yang kuat membantu yang lemah. Ya, orang yang kuat sekali lagi perlu membantu yang lemah. Oke. Dan
Yang kedua, saling membantu menanggung beban. Ya, saling membantu menanggung beban. Yang jatuh kita angkat, yang jauh kita bawa balik. Itu yang dia katakan. Jangan mementing diri sendiri, ya, jangan mementing diri sendiri. Jangan menyangka diri sudah baik sendiri. Tidak. Tadi dia kata jangan mementing diri sendiri, ya, dan jangan sombong. Saudara, menjadi sombong itu halangan kita berbuat belas kasihan. Jadi ini yang kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, bandinglah diri kita atau hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi cermin. Kita cerminkan, lihat perbuatan kita dengan firman Tuhan. Kalau kita benar, oke, puji Tuhan. Kalau belum kita benar, kita lakukan lagi, ya, ikut firman Tuhan. Kita lepaskan, kita buang, kita punya kelemahan itu. Kalau kita lihat itu, kalau kita sudah lihat dia, kalau dia tidak lulus dalam firman Tuhan, oke? Jangan banding diri kita dengan orang lain. Ini juga menjadi masalah. Jadi tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri, artinya kita harus saling membantu satu sama yang lain. Jadi saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan marilah kita pikir-pikirkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan firman ini. Oke, inilah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Jadi marilah kita berdoa supaya firman Tuhan ini dapat mengambil tempat di dalam hati kita masing-masing. Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan yang mengajar kami Tuhan supaya kami merealisasikan makna hidup Kristen itu di dalam hidup kami sebagai jemaat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati kami supaya firman ini dapat kami lakukan di dalam jemaat kami Tuhan, khususnya jemaat Bahasa Kenya ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang yang dapat mendengar firman Tuhan ini, siapapun dia, dimanapun dia berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerjalah dalam hati kami masing-masing supaya kami sentiasa mendengar suara Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, pada saat ini hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Khususnya Tuhan dalam keadaan masa yang sukar ini, di mana kami dikelilingi penyakit-penyakit yang menular dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa seluruh jemaat Tuhan supaya Engkau melindungi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Karena darah Tuhan, di dalam darah Tuhan Yesus kami mendapat kemenangan, menang di atas segala-galanya. Jadi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Jadi hari ini kami doa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan, pulihkan, sembuhkanlah mereka daripada penyakit-penyakit mereka. Begitu juga Tuhan bagi mereka yang positif dengan pandemik COVID-19 ini Tuhan, kami mohon supaya Tuhan lepaskan mereka, bebaskan mereka Tuhan daripada penyakit ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan untuk dilepaskan daripada penyakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami dapat bersama mendengar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan berkati dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih.